Abu Sufyan bernama lengkap Sakhr bin Harbah bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ia dilahirkan di kota Makkah sekitar tahun 560 Masehi dalam lingkungan keluarga bangsawan Quraisy yang sangat disegani. Sejak kecil, Abu Sufyan hidup di tengah kemewahan, kekuasaan, dan kebanggaan terhadap garis keturunan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kehormatan Bani Umayyah harus dijaga dengan kekuatan, kecerdikan, dan keberanian. Ayahnya, Harbah bin Umayyah, adalah tokoh penting dalam urusan politik dan perdagangan Makkah. Dari ayahnya, Abu Sufyan kecil belajar bagaimana berbicara di hadapan orang banyak, bagaimana membaca situasi, dan bagaimana menjaga wibawa di tengah persaingan antar kabilah. Sejak usia muda, ia sering diajak mengikuti perjalanan dagang ke Syam dan Yaman. Di perjalanan itulah Abu Sufyan mulai mengenal dunia luar, kerajaan besar, dan kekuatan politik yang lebih luas dari Makkah. Pada masa kanak-kanaknya, Makkah adalah kota yang dipenuhi penyembahan berhala. Ka'bah dipenuhi patung-patung sesembahan, dan masyarakat Quraisy menggantungkan kehormatan dan perekonomian mereka pada sistem tersebut. Abu Sufyan tumbuh dengan keyakinan penuh bahwa menjaga berhala berarti menjaga stabilitas Makkah. Dalam benaknya, agama leluhur tidak boleh diganggu. Ketika Abu Sufyan menginjak usia dewasa, sekitar tahun 580 Masehi, ia telah menjadi salah satu saudagar paling sukses di Makkah. Namanya dikenal luas sebagai pemimpin kafilah dagang. Ia disegani karena ketegasannya dan kemampuannya mengatur orang-orang di bawah kepemimpinannya. Pada masa itu pula, ia mengenal Muhammad bin Abdullah sebagai sesama pedagang yang terkenal jujur dan amanah. Abu Sufyan tidak pernah mendapati Muhammad berdusta dalam urusan apapun. Namun, segalanya berubah ketika pada tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah menyatakan dirinya menerima wahyu dan diutus oleh Allah untuk menyeru manusia menyembah satu Tuhan. Berita ini mengguncang Makkah. Abu Sufyan mendengar dakwah tersebut dengan perasaan marah dan terancam. Baginya, ajaran itu bukan sekadar agama baru, melainkan ancaman langsung terhadap kekuasaan Quraisy dan kehormatan leluhur mereka. Dalam suatu pertemuan para pemuka Quraisy, Abu Sufyan berkata dengan suara tegas, "Jika Muhammad dibiarkan, ia akan menghancurkan persatuan kita, merendahkan Tuhan-Tuhan kita, dan menganggap nenek moyang kita sesat." Ucapan itu disambut anggukan para pemimpin Quraisy. Sejak saat itu, Abu Sufyan berdiri di barisan terdepan dalam memusuhi dakwah Islam. Ketika kaum muslimin mengalami tekanan dan penyiksaan, Abu Sufyan termasuk orang yang mendukung boikot terhadap mereka. Ia meyakini bahwa tekanan ekonomi dan sosial akan memadamkan ajaran tersebut. Namun dakwah Islam justru semakin kuat. Pada tahun 622 Masehi, Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Peristiwa itu membuat Abu Sufyan semakin gusar. Ia merasa pengaruh Quraisy mulai tergeser. Pada tahun 624 Masehi, Abu Sufyan memimpin kafilah dagang besar dari Syam. Ketika mendengar kafilahnya terancam, ia segera mengirim utusan meminta bantuan Quraisy. Peristiwa itu berujung pada Perang Badar. Walaupun Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilahnya, pasukan Quraisy mengalami kekalahan besar. Banyak tokoh penting Quraisy tewas. Kekalahan itu membekas dalam hati Abu Sufyan. Ia bersumpah tidak akan berdamai sebelum membalasnya. 1 tahun kemudian, pada tahun 625 Masehi, Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy dalam Perang Uhud. Dalam pertempuran itu, Quraisy berhasil membalikan keadaan. Setelah perang usai, Abu Sufyan berseru dengan bangga, "Hari ini kami membalas Badar." Dari kejauhan, ia mendengar jawaban kaum muslimin yang menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Meskipun secara lahiriah Abu Sufyan terlihat menang, di dalam hatinya muncul kegelisahan. Ia melihat bahwa pengikut Muhammad tetap teguh meski mengalami luka dan kehilangan. Tahun demi tahun berlalu dan Islam semakin menguat. Pada tahun 628 Masehi,
terjadi peristiwa besar yang mengguncang batin Abu Sufyan. Muhammad mengirim surat kepada para penguasa dunia, termasuk Heraklius, penguasa Romawi Timur. Pada saat itu, Abu Sufyan sedang berada di wilayah Syam bersama rombongan dagang. Ia dipanggil menghadap Heraklius. Dalam pertemuan tersebut, Heraklius meminta Abu Sufyan berdiri paling depan dan berkata bahwa jika ia berdusta, rombongannya diminta untuk membantahnya. Heraklius lalu bertanya, bagaimana nasab orang yang mengaku nabi itu di tengah kaumnya? Abu Sufyan menjawab, ia berasal dari keluarga terpandang. Heraklius bertanya lagi, apakah ada yang pernah mengaku nabi sebelum dia? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Heraklius melanjutkan, apakah ia pernah berdusta sebelum menyampaikan ajarannya? Abu Sufyan menjawab dengan berat hati, tidak pernah. Heraklius berkata, seseorang yang tidak berdusta kepada manusia tidak mungkin berdusta kepada Tuhan. Kata-kata itu menghantam hati Abu Sufyan. Dalam perjalanan pulang, ia berkata kepada rombongannya, urusan Muhammad telah menjadi besar. Bahkan Raja Romawi pun takut kepadanya. Sejak saat itu, keyakinan Abu Sufyan mulai goyah. Ia masih memusuhi Islam secara lahiriah, tetapi dalam hatinya ia menyadari kebenaran yang selama ini ia tolak. Pada tahun 630 Masehi, Muhammad dan pasukan Islam memasuki Makkah tanpa pertumpahan darah. Abu Sufyan menyaksikan peristiwa itu dengan rasa takjub dan takut. Kota yang selama ini ia banggakan kini berada di bawah kendali Islam. Ia berdiri di hadapan Muhammad dengan tubuh gemetar. Muhammad berkata dengan tenang, wahai Abu Sufyan, tidakkah engkau mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Abu Sufyan menjawab, aku telah menyadarinya. Muhammad berkata lagi, tidakkah engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan terdiam sejenak, lalu hatinya luluh. Ia mengucapkan kesaksian dan masuk Islam. Sejak saat itu, permusuhan puluhan tahun berubah menjadi keimanan. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan berusaha menebus masa lalunya. Ia ikut serta dalam perjuangan Islam dan hidup sebagai seorang Muslim hingga wafat di Madinah sekitar tahun 652 Masehi. Setelah Abu Sufyan mengucapkan kesaksian dan menyatakan keimanannya di kota Makkah pada tahun 630 Masehi, hidupnya berubah secara perlahan namun mendalam. Orang yang selama puluhan tahun berdiri di garis terdepan memusuhi Islam, kini harus belajar merendahkan diri di hadapan ajaran yang dahulu ia perangi. Ia menyadari bahwa masa lalunya dipenuhi kesombongan, ambisi kekuasaan, dan ketakutan kehilangan pengaruh. Pada hari-hari pertama setelah masuk Islam, Abu Sufyan masih merasakan beban berat di dalam hatinya. Ia sering terdiam lama, mengingat peperangan yang pernah ia pimpin, darah yang tertumpah, dan kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan terhadap dakwah Muhammad. Dalam sebuah kesempatan, ia berkata dengan suara pelan kepada dirinya sendiri, seandainya aku menerima kebenaran ini sejak awal, betapa banyak kerusakan yang bisa kuhindari. Meski demikian, Islam tidak memandang masa lalu seseorang ketika ia telah beriman dengan tulus. Abu Sufyan mulai ikut hadir dalam majelis kaum muslimin, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dan menyaksikan bagaimana orang-orang yang dahulu ia musuhi kini memperlakukannya sebagai saudara. Hal itu mengguncang hatinya lebih kuat daripada pedang di medan perang. Tidak lama setelah penaklukan Makkah, terjadi perang Hunain pada tahun 630 Masehi. Abu Sufyan turut serta bersama kaum muslimin. Dalam pertempuran itu, pasukan Islam sempat goyah karena serangan mendadak musuh. Abu Sufyan yang baru saja memeluk Islam menyaksikan kekacauan itu. Ia berkata kepada putranya, hari ini akan ditentukan apakah keimanan ini benar-benar tertanam di hati kita.
Ketika pasukan Islam kembali berkumpul dan keadaan berbalik, Abu Sufyan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pertolongan Allah datang setelah kesabaran dan keteguhan. Sejak saat itu, keimanannya semakin menguat. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan bukan berasal dari jumlah atau kekuatan manusia, melainkan dari keyakinan dan ketaatan. Pada masa-masa berikutnya, Abu Sufyan berusaha menebus kesalahan masa lalunya dengan cara mendukung perjuangan Islam sebisanya. Ia tidak lagi berdiri sebagai pemimpin yang sombong, melainkan sebagai seorang yang belajar taat. Ia sering berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Demi Allah, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada tunduk kepada kebenaran." Abu Sufyan juga menyaksikan perubahan besar dalam keluarganya. Istrinya, Hindun binti Utbah, yang dahulu dikenal sangat keras memusuhi Islam, akhirnya juga menerima Islam dengan hati yang tunduk. Anak-anaknya tumbuh dalam suasana baru, jauh berbeda dari masa ketika rumah mereka dipenuhi kebencian terhadap Muhammad dan para pengikutnya. Salah satu perubahan paling besar terlihat pada putranya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, pandai menulis, dan memiliki kemampuan administrasi yang kuat. Setelah Islam menguat, Muawiyah dipercaya untuk terlibat dalam urusan pemerintahan kaum muslimin. Abu Sufyan sering memandang putranya dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa generasi setelahnya akan hidup dalam cahaya Islam, bukan dalam permusuhan seperti yang ia alami. Pada tahun 632 Masehi, Muhammad wafat. Peristiwa itu mengguncang seluruh jazirah Arab. Abu Sufyan merasakan kesedihan mendalam. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, dunia telah kehilangan cahaya terbesarnya. Meskipun ia terlambat masuk Islam, ia menyadari bahwa masa-masa bersama Muhammad, meski singkat, telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Pada masa pemerintahan para pemimpin kaum muslimin, setelah wafatnya Muhammad, Abu Sufyan hidup sebagai seorang tua yang lebih banyak merenung. Penglihatannya mulai melemah, tetapi hatinya semakin lembut. Ia sering duduk di masjid, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mengingat kembali masa lalunya dengan rasa penyesalan dan syukur sekaligus. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Abu Sufyan pernah berkata, "Aku dahulu memerangi kebenaran dengan seluruh kekuatanku. Kini aku berharap Allah mengampuniku karena kejahilanku." Ucapan itu mencerminkan perubahan besar dalam jiwanya. Ia tidak lagi membanggakan masa lalu sebagai pemimpin Quraisy, melainkan mengakui bahwa kemuliaan sejati hanya ada pada keimanan. Abu Sufyan wafat di Madinah sekitar tahun 652 Masehi. Ia dimakamkan sebagai seorang Muslim, jauh berbeda dari kehidupan yang ia jalani selama sebagian besar hidupnya. Kepergiannya menjadi pengingat bahwa hidayah dapat datang kapan saja, bahkan kepada orang yang paling keras memusuhi kebenaran. Kisah Abu Sufyan tidak berhenti pada kematiannya. Jejaknya berlanjut melalui keturunannya, terutama melalui Muawiyah bin Abu Sufyan yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Dari seorang anak pemimpin Quraisy yang memusuhi Islam, lahirlah generasi yang mengabdikan diri pada agama yang sama. Setelah wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi, dunia Abu Sufyan seakan memasuki fase sunyi. Ia tidak lagi berada di tengah hiruk-pikuk kekuasaan seperti masa mudanya, dan tidak pula berada di garis depan permusuhan seperti dahulu. Kini, ia menjalani hari-harinya sebagai seorang tua yang menyimpan banyak kenangan, baik kenangan kelam maupun kenangan yang menerangi hatinya. Setiap kali mendengar bacaan Al-Quran, Abu Sufyan sering terdiam lama. Ayat-ayat itu mengingatkannya pada masa ketika ia menutup telinga dari kebenaran. Ia pernah berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Tidak ada penyesalan yang lebih berat
daripada mengetahui kebenaran setelah waktu yang panjang dihabiskan untuk memusuhinya. Kalimat itu keluar dari hatinya yang telah melembut oleh iman. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Abu Sufyan hidup dengan sederhana. Ia tidak menuntut kedudukan, meskipun ia berasal dari keluarga terpandang. Ia memahami bahwa Islam tidak memuliakan seseorang karena nasab atau kekayaan, melainkan karena ketakwaan. Ia sering duduk bersama kaum muslimin yang dahulu ia anggap rendah, dan kini ia melihat mereka sebagai saudara seiman. Ketika terjadi perluasan wilayah Islam keluar Jazirah Arab pada awal tahun 633 Masehi, Abu Sufyan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Islam menyebar ke negeri-negeri yang dahulu hanya ia dengar dalam perjalanan dagang. Ia teringat kembali pertemuannya dengan Heraklius bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa perkataan penguasa Romawi itu telah menjadi salah satu titik awal runtuhnya kesombongannya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Sufyan semakin jarang tampil di hadapan umum. Usianya telah lanjut, penglihatannya melemah, dan tubuhnya tidak sekuat dahulu. Namun, lisannya sering basah dengan doa. Ia sering berkata, "Wahai Allah, Engkau mengetahui permusuhanku dahulu, dan Engkau mengetahui keimananku sekarang. Jangan Engkau perhitungkan masa kebodohanku." Perubahan terbesar justru terlihat pada generasi setelahnya. Muawiyah, putra Abu Sufyan, tumbuh sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan penuh perhitungan, mirip ayahnya di masa muda, namun berada di jalan yang berbeda. Muawiyah belajar membaca dan menulis, suatu kemampuan yang jarang dimiliki banyak orang Arab saat itu. Ia terlibat dalam administrasi pemerintahan dan dipercaya mengemban amanah. Abu Sufyan memperhatikan perkembangan putranya dengan perasaan campur aduk. Dalam sebuah percakapan, ia berkata kepada Muawiyah, "Wahai anakku, dahulu aku menggunakan kecerdikanku untuk memerangi kebenaran. Jangan engkau ulangi kesalahanku. Gunakanlah akalmu untuk menjaga keadilan." Nasihat itu lahir dari pengalaman hidup yang panjang dan penuh liku. Pada tahun-tahun berikutnya, Muawiyah mulai terlibat dalam urusan pemerintahan di wilayah Syam. Abu Sufyan mendengar kabar itu dengan rasa syukur. Ia melihat bahwa Allah telah mengubah jalan hidup keluarganya secara total. Keluarga yang dahulu menjadi simbol perlawanan terhadap Islam kini justru menjadi bagian dari pengelola urusan umat. Sementara itu, Hindun, istri Abu Sufyan, juga menjalani perubahan besar. Perempuan yang dahulu dikenal penuh amarah dan dendam itu, kini menjadi pribadi yang lebih tenang. Ia sering mengenang masa lalunya dengan rasa malu dan penyesalan. Abu Sufyan dan Hindun sering berbincang di usia senja, mengenang bagaimana kebencian telah menutup mata mereka dari kebenaran yang begitu dekat. Pada suatu malam, Abu Sufyan berkata kepada Hindun, "Jika Allah tidak memberi kita kesempatan untuk hidup cukup lama, mungkin kita mati dalam kesesatan." Hindun menjawab dengan suara lirih, "Kasih sayang Allah lebih luas dari dosa kita." Percakapan itu mencerminkan kedalaman iman yang tumbuh setelah badai kehidupan panjang. Menjelang akhir hayatnya, Abu Sufyan semakin sering menyendiri. Ia menyadari bahwa hidupnya hampir berakhir. Ia tidak lagi mengingat kemenangan Uhud atau kejayaan Quraisy, melainkan mengingat saat-saat ketika ia berdiri gemetar di hadapan Muhammad di Makkah. Momen itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Ketika ajalnya mendekat sekitar tahun 652 Masehi, Abu Sufyan menghembuskan napas terakhir sebagai seorang muslim. Ia meninggalkan dunia dengan membawa harapan bahwa Allah mengampuninya atas masa lalu yang penuh permusuhan. Kepergiannya menjadi penutup perjalanan panjang seorang manusia
yang berpindah dari kesombongan menuju ketundukan. Namun, kisah ini belum berakhir. Sejarah terus bergerak melalui anak dan cucunya. Beberapa tahun setelah wafatnya Abu Sufyan, Muawiyah memainkan peran penting dalam konflik politik umat Islam, hingga akhirnya berdirinya pemerintahan Bani Umayyah pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Dinasti itu membawa Islam meluas hingga Afrika Utara dan wilayah timur. Sebuah ironi sejarah, mengingat leluhur mereka dahulu adalah musuh utama Islam. Kisah Abu Sufyan menjadi pelajaran abadi bahwa manusia bisa berubah, bahwa permusuhan tidak selalu berakhir dengan kehancuran, dan bahwa hidayah dapat datang bahkan setelah puluhan tahun penolakan. Ia adalah contoh bahwa Islam tidak menghapus masa lalu, tetapi mengubah arah masa depan. Wafatnya Abu Sufyan tidak mengakhiri pengaruh keluarganya dalam perjalanan sejarah Islam. Justru setelah kepergiannya, arah sejarah bergerak semakin cepat melalui peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan putranya, Muawiyah. Muawiyah tumbuh dalam dua dunia yang sangat berbeda. Masa kecilnya dihabiskan dalam rumah yang penuh kebanggaan Quraisy dan permusuhan terhadap Islam, sementara masa dewasanya dijalani dalam lingkungan pemerintahan Islam yang sedang berkembang pesat. Muawiyah mengingat dengan jelas bagaimana ayahnya berubah. Ia masih kecil ketika melihat Abu Sufyan pulang dari Syam dengan wajah termenung setelah pertemuannya dengan Heraklius. Ia juga menyaksikan bagaimana ayahnya yang dahulu lantang menentang Muhammad berdiri dengan tubuh gemetar saat penaklukan Makkah. Semua peristiwa itu tertanam kuat dalam ingatannya dan membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan dan perubahan zaman. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, Muawiyah mulai dipercaya mengemban tanggung jawab di wilayah Syam. Ia dikenal pandai mengatur administrasi, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan mampu membaca situasi politik. Sifat-sifat ini mengingatkan banyak orang kepada Abu Sufyan di masa mudanya. Namun, dengan satu perbedaan besar, Muawiyah menjalankan semua itu dalam bingkai Islam. Muawiyah sering mengenang nasihat ayahnya sebelum wafat. Abu Sufyan pernah berkata kepadanya, "Kekuasaan tanpa keadilan hanya akan membawa kehancuran, seperti yang hampir kualami sendiri." Nasihat itu menjadi pegangan Muawiyah dalam menghadapi intrik dan konflik yang mulai muncul di tubuh umat Islam. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, umat Islam menghadapi ujian besar berupa perpecahan internal. Ketegangan politik meningkat dan peristiwa demi peristiwa mengguncang persatuan yang sebelumnya terjaga. Muawiyah berada di pusat pusaran sejarah itu. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak luas, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi umat secara keseluruhan. Dalam situasi-situasi sulit, Muawiyah sering teringat kisah ayahnya. Ia memahami bahwa sejarah tidak hitam dan putih. Abu Sufyan yang dahulu memerangi Islam akhirnya wafat sebagai seorang Muslim. Dari situ, Muawiyah belajar bahwa musuh hari ini bisa menjadi saudara esok hari, dan bahwa kerasnya sikap tidak selalu menjadi jalan terbaik. Sementara itu, masyarakat Islam terus berkembang dan meluas ke berbagai wilayah. Negeri-negeri baru masuk ke dalam kekuasaan Islam, membawa budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Tantangan umat tidak lagi sebatas menghadapi musuh luar, tetapi juga mengelola keberagaman dan perbedaan di dalam. Muawiyah melihat kenyataan ini sebagai ujian yang lebih berat daripada peperangan. Di tengah pergolakan itu, nama Abu Sufyan kadang disebut dalam percakapan orang-orang tua yang mengenang masa lalu. Sebagian mengingatnya sebagai musuh Islam yang keras, sebagian lain mengingatnya sebagai contoh seseorang yang akhirnya tunduk pada kebenaran. Waktu telah mengubah cara manusia memandangnya. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai pemimpin Quraisy, tetapi sebagai manusia dengan perjalanan iman yang panjang dan berliku. Muawiyah memahami bahwa
warisan terbesar ayahnya bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan pelajaran hidup. Ia melihat bahwa kesombongan dapat menjatuhkan seseorang, tetapi kerendahan hati dapat mengangkatnya kembali. Pelajaran itu menjadi bekal penting ketika ia kelak memegang kekuasaan besar. Ketika akhirnya pemerintahan Bani Umayyah berdiri pada paruh kedua abad ke-7 Masehi, sejarah seolah berputar dengan cara yang tidak terduga. Keluarga yang dahulu memimpin perlawanan terhadap Islam kini memimpin pemerintahan Islam yang wilayahnya membentang luas. Banyak orang merenungkan ironi ini. Namun, bagi mereka yang memahami perjalanan Abu Sufyan, hal itu adalah bukti bahwa perubahan adalah bagian dari kehendak Allah. Di usia senjanya sebelum wafat, Muawiyah sering merenung sendirian. Ia membayangkan ayahnya yang telah lama pergi, bertanya-tanya bagaimana perasaan Abu Sufyan jika melihat sejauh mana Islam telah berkembang. Ia yakin bahwa ayahnya jika masih hidup akan terdiam lama seperti kebiasaannya di akhir hayat, lalu mengucapkan syukur karena hidayah yang datang sebelum ajal menjemput. Kisah Abu Sufyan dengan demikian bukan sekadar kisah permusuhan dan penaklukan, tetapi kisah tentang waktu, perubahan hati, dan perjalanan manusia mencari makna. Dari seorang anak bangsawan Quraisy menjadi pemimpin perlawanan, lalu menjadi seorang muslim yang menutup hidupnya dengan penyesalan dan harapan ampunan, Abu Sufyan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dari sejarah Islam. Cerita ini dapat terus dilanjutkan ke masa konflik besar umat Islam, ke masa pemerintahan panjang Bani Umayyah, atau ke kisah-kisah individu lain yang lahir dari generasi yang sama. Sejarah tidak pernah berhenti pada satu tokoh, tetapi selalu berlanjut melalui manusia-manusia yang belajar dari masa lalu. Waktu terus berjalan dan generasi demi generasi berganti. Setelah pemerintahan Bani Umayyah berdiri, Muawiyah menghadapi kenyataan bahwa memimpin umat yang sangat luas jauh lebih rumit daripada memimpin sebuah kabilah atau kota. Wilayah Islam kini membentang dari Jazirah Arab hingga negeri-negeri yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Di setiap daerah, adat, bahasa, dan kepentingan berbeda-beda. Muawiyah menyadari bahwa kekuatan pedang saja tidak cukup untuk menjaga persatuan. Dalam banyak malam yang sunyi, Muawiyah teringat kisah ayahnya. Ia membayangkan Abu Sufyan kecil yang tumbuh dalam kebanggaan Quraisy, lalu Abu Sufyan dewasa yang memimpin pasukan melawan Islam, dan akhirnya Abu Sufyan tua yang duduk termenung di masjid dengan mata yang mulai rabun. Semua fase itu terasa seperti pelajaran hidup yang diwariskan kepadanya tanpa dituliskan dalam kitab apapun. Muawiyah sering berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Aku telah melihat bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang lupa diri, dan bagaimana kebenaran bisa membuat orang paling keras menjadi tunduk." Ucapan itu bukan sekadar kalimat bijak, melainkan cerminan pengalaman keluarganya sendiri. Ia memahami bahwa sejarah tidak pernah bergerak lurus, tetapi berputar, kadang naik, kadang jatuh. Di tengah pemerintahannya, muncul berbagai kritik dan ketidakpuasan. Sebagian orang menilai kebijakan Muawiyah terlalu berhati-hati, sebagian lain menuduhnya terlalu politis. Namun, Muawiyah memilih jalan yang menurutnya paling sedikit menumpahkan darah. Ia telah melihat terlalu banyak peperangan sejak masa kecilnya. Kisah-kisah tentang Badar, Uhud, dan Hunain bukan hanya catatan sejarah baginya, tetapi kenangan keluarga. Nama Abu Sufyan sesekali kembali disebut dalam diskusi para sejarawan dan penutur kisah. Ada yang menyebutnya sebagai simbol perlawanan lama terhadap Islam. Ada pula yang menyebutnya sebagai bukti bahwa pintu hidayah tidak pernah tertutup. Muawiyah mendengar semua itu dengan perasaan tenang. Ia tidak berusaha membela ayahnya secara berlebihan, tetapi juga tidak membiarkan namanya dipahami secara sepihak. Ia berkata dalam satu kesempatan, "Ayahku adalah manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia tersesat lama, tetapi akhirnya menemukan jalan." Kalimat itu menggambarkan sikap Muawiyah terhadap masa lalu keluarganya.
Ia tidak menutupi sejarah, tetapi menjadikannya pelajaran. Seiring berjalannya waktu, generasi baru tumbuh tanpa mengalami langsung masa permusuhan Quraisy dan Islam. Anak-anak muda hanya mendengar kisah Abu Sufyan sebagai cerita dari masa lampau. Namun, bagi Muawiyah, kisah itu selalu hidup. Ia tahu bahwa kemudahan yang ia nikmati sebagai penguasa tidak lepas dari pengorbanan dan pertobatan generasi sebelumnya. Di tahun-tahun akhir hidupnya, Muawiyah sering merenung tentang kefanaan dunia. Ia telah melihat ayahnya meninggal dalam usia tua, membawa penyesalan dan harapan ampunan. Ia menyadari bahwa kekuasaan seperti juga permusuhan pada akhirnya akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah catatan amal dan niat. Muawiyah pernah berkata kepada salah seorang putranya, "Janganlah engkau mengira bahwa sejarah dimulai dari kita. Kita hanyalah satu mata rantai. Sebelum kita ada orang-orang yang tersesat lalu mendapat petunjuk, dan setelah kita akan ada orang-orang yang diuji dengan cara berbeda." Nasihat itu adalah warisan tidak langsung dari Abu Sufyan yang hidupnya sendiri menjadi mata rantai penting dalam sejarah Islam. Dengan demikian, kisah Abu Sufyan terus bergaung jauh melampaui usia hidupnya. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan cermin bagi manusia tentang bagaimana kekuasaan, kesombongan, ketakutan, dan pencarian kebenaran saling bertemu dalam satu kehidupan. Dari dirinya, lahir pelajaran bahwa seseorang tidak ditentukan oleh awal hidupnya, tetapi oleh bagaimana ia mengakhiri perjalanan itu. Cerita ini masih bisa terus berlanjut, mengalir ke masa konflik besar umat Islam, ke masa pemerintahan panjang Bani Umayyah, hingga ke masa-masa ketika kekuasaan itu mulai melemah dan digantikan oleh dinasti berikutnya. Setiap fase membawa tokoh, ujian, dan pelajaran baru yang tetap berakar pada kisah-kisah awal seperti perjalanan Abu Sufyan. Seiring berlalunya tahun-tahun terakhir pemerintahan Bani Umayyah, bayang-bayang masa lalu kembali terasa dalam ingatan banyak orang. Sejarah seakan menguji kembali pelajaran yang pernah dialami Abu Sufyan. Kekuasaan yang dahulu diraih dengan kecerdikan dan kesabaran, perlahan menghadapi tantangan dari dalam. Perbedaan pandangan, ketidakpuasan wilayah-wilayah jauh, serta jarak antara penguasa dan rakyat mulai menimbulkan retakan yang sulit disatukan. Orang-orang tua yang masih hidup pada masa Abu Sufyan sering duduk di masjid atau di sudut pasar, menceritakan ulang kisah-kisah lama kepada generasi muda. Mereka berkata bahwa dahulu Abu Sufyan memusuhi kebenaran karena takut kehilangan kekuasaan. Namun pada akhirnya ia tunduk ketika menyadari bahwa kebenaran tidak bisa dilawan selamanya. Kisah itu dijadikan peringatan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan perlawanan baru. Di berbagai wilayah muncul kelompok-kelompok yang mengingatkan bahwa sejarah Islam dibangun di atas nilai keadilan dan amanah. Mereka menuntut agar penguasa kembali pada prinsip-prinsip tersebut. Dalam perdebatan dan percakapan panjang, nama Abu Sufyan kadang muncul sebagai contoh bagaimana seseorang bisa berubah ketika hatinya terbuka, tetapi juga sebagai peringatan tentang bahaya kesombongan yang terlalu lama dipelihara. Generasi baru yang tidak pernah melihat Abu Sufyan secara langsung mulai mengenalnya sebagai tokoh sejarah yang kompleks. Ia bukan malaikat dan bukan pula iblis. Ia adalah manusia yang keras, cerdas, dan penuh ambisi, tetapi akhirnya belajar tunduk. Dari sudut pandang mereka, perjalanan hidup Abu Sufyan terasa lebih nyata daripada kisah-kisah kepahlawanan yang sempurna. Di sanalah letak pelajarannya. Ketika kekuasaan Bani Umayyah akhirnya melemah dan digantikan oleh pemerintahan baru pada pertengahan abad ke-8 Masehi, sejarah kembali berputar. Banyak orang merenung
bahwa perubahan itu mengingatkan pada masa-masa awal Islam, ketika kebenaran harus menghadapi penolakan keras sebelum akhirnya diterima. Seolah-olah Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, sebagaimana tidak ada permusuhan yang pasti berakhir tanpa kemungkinan hidayah. Para penulis sejarah yang hidup pada masa-masa berikutnya menuliskan kisah Abu Sufyan dengan lebih tenang dan seimbang. Mereka tidak lagi menuliskannya hanya sebagai musuh Islam, tetapi sebagai bagian dari rencana besar sejarah. Mereka menekankan bahwa masuk Islamnya Abu Sufyan menjelang akhir hidupnya adalah bukti bahwa pintu taubat selalu terbuka, bahkan bagi orang yang paling keras menentang kebenaran. Dalam majelis-majelis ilmu, para guru sering mengisahkan kepada murid-muridnya tentang dialog Abu Sufyan dengan Heraklius, tentang kegelisahan hatinya setelah mendengar pengakuan seorang penguasa besar, dan tentang ketundukannya di Makkah. Mereka menjelaskan bahwa hidayah tidak selalu datang melalui mukjizat yang terlihat, tetapi sering datang melalui perenungan panjang dan kegoncangan batin. Kisah itu terus hidup dari lisan ke lisan, dari kitab ke kitab, dari generasi ke generasi. Setiap zaman menemukan makna baru di dalamnya. Pada masa konflik, kisah Abu Sufyan menjadi pengingat bahwa permusuhan bisa berakhir dengan keimanan. Pada masa kekuasaan, kisah itu menjadi peringatan bahwa kesombongan bisa menutup hati dari kebenaran. Pada masa pencarian, kisah itu menjadi harapan bahwa perubahan selalu mungkin. Dengan demikian, perjalanan Abu Sufyan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus berjalan dalam ingatan umat, dalam pelajaran sejarah, dan dalam refleksi manusia tentang diri mereka sendiri. Dari seorang anak bangsawan Quraisy menjadi pemimpin perlawanan, lalu menjadi seorang muslim yang menutup hidupnya dengan penyesalan dan harapan. Kisahnya mengajarkan bahwa nilai sejati manusia terletak pada akhir perjalanan, bukan pada awalnya. Pada masa-masa setelah perubahan besar dalam kepemimpinan umat Islam, kisah Abu Sufyan semakin sering dijadikan bahan renungan. Para penutur sejarah menyadari bahwa perjalanan hidupnya mencerminkan pergulatan batin manusia pada umumnya. Ia bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi gambaran tentang bagaimana kekuasaan, rasa takut, dan kebiasaan dapat menutup hati seseorang dari kebenaran. Lalu bagaimana waktu dan peristiwa mampu meruntuhkan tembok itu sedikit demi sedikit. Di banyak tempat, orang-orang mulai memahami bahwa permusuhan Abu Sufyan terhadap Islam tidak semata-mata lahir dari kebencian pribadi, melainkan dari ketakutan kehilangan tatanan hidup yang selama ini ia yakini. Ia takut Makkah runtuh, takut Quraisy kehilangan kehormatan, dan takut dunia yang ia kenal berubah. Ketakutan itu akhirnya berubah menjadi perlawanan. Namun justru melalui perlawanan itulah ia dipaksa untuk melihat kebenaran dari jarak dekat. Sejarah mencatat bahwa Abu Sufyan bukan orang yang bodoh atau tergesa-gesa. Ia mengamati dengan cermat, menimbang dengan hati-hati, dan menyimpan kegelisahan dalam diam. Dialognya dengan Heraklius menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya ia mendengar pengakuan tentang kebenaran Islam dari seseorang yang tidak memiliki kepentingan di Makkah. Dari sanalah keyakinan lamanya mulai retak, meskipun belum runtuh sepenuhnya. Orang-orang bijak sering berkata bahwa hidayah tidak selalu datang dalam bentuk cahaya yang menyilaukan, tetapi dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Abu Sufyan mengalami kegelisahan itu bertahun-tahun lamanya. Ia masih memimpin pasukan, masih mengatur strategi, dan masih bersikap keras, tetapi hatinya tidak lagi seteguh dulu. Ia tahu bahwa sesuatu sedang berubah, baik di luar dirinya maupun di dalam dirinya. Ketika Makkah akhirnya jatuh tanpa pertumpahan darah,
Peristiwa itu menghancurkan sisa-sisa perlawanan batin Abu Sufyan. Ia melihat bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Kota yang ia cintai tidak dibalas dengan pembalasan, melainkan dengan pengampunan. Pada saat itulah, semua ketakutan yang selama ini ia pelihara kehilangan dasar pijakannya. Setelah wafatnya Abu Sufyan, banyak orang merenungkan bahwa mungkin ujian terbesar dalam hidupnya bukanlah peperangan atau kekalahan, melainkan menerima kenyataan bahwa ia telah lama berada di sisi yang salah. Tidak semua orang mampu mengakui kesalahan sebesar itu. Tidak semua orang mau menanggalkan kebanggaan yang dibangun selama puluhan tahun. Abu Sufyan melakukannya di usia senja, ketika sebagian besar manusia justru semakin keras mempertahankan pandangannya. Generasi demi generasi terus menafsirkan kisah ini dengan cara yang berbeda. Bagi sebagian orang, Abu Sufyan adalah peringatan tentang bahaya kekuasaan dan kesombongan. Bagi yang lain, ia adalah simbol harapan bahwa perubahan selalu mungkin, bahkan bagi mereka yang paling keras menolak kebenaran. Kisahnya menjadi jembatan antara masa permusuhan dan masa penerimaan. Dalam dunia yang terus berubah, kisah Abu Sufyan sering dijadikan cermin bagi manusia modern. Banyak orang hidup dalam sistem, kebiasaan, dan keyakinan yang telah lama mereka pertahankan. Ketika kebenaran datang dan mengguncang semua itu, reaksi pertama seringkali adalah penolakan. Namun, sejarah mengajarkan bahwa penolakan tidak selalu berarti kebencian, melainkan seringkali lahir dari ketakutan kehilangan identitas. Kisah Abu Sufyan mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya berdiri di medan perang, tetapi juga berani mengakui kesalahan dan berubah. Ia mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia terletak pada kemampuannya untuk belajar, bahkan di akhir hidupnya. Ia juga mengajarkan bahwa pintu ampunan tidak pernah tertutup selama seseorang masih mau membuka hatinya. Dengan demikian, cerita ini tidak hanya hidup di kitab-kitab sejarah, tetapi juga di dalam pertanyaan-pertanyaan batin setiap manusia. Pertanyaan tentang apa yang kita pertahankan dengan keras, apa yang kita takuti untuk lepaskan, dan apakah kita siap berubah ketika kebenaran datang dengan cara yang tidak kita duga. Kisah Abu Sufyan dapat terus dilanjutkan ke pembahasan yang lebih luas tentang bagaimana umat Islam memandang tokoh-tokoh kontroversial, tentang bagaimana sejarah seharusnya dibaca dengan adil, dan tentang bagaimana pelajaran masa lalu bisa menjadi panduan di masa kini. Setiap lanjutan membuka ruang refleksi baru tanpa pernah benar-benar menutup cerita. Semakin jauh jarak waktu dari masa hidup Abu Sufyan, semakin jelas bahwa kisahnya bukan sekadar bagian dari sejarah politik atau peperangan, melainkan cermin perubahan batin manusia. Banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam lahir dari keputusan orang-orang yang sebelumnya berada di sisi berlawanan. Abu Sufyan adalah salah satu contoh paling nyata dari kenyataan itu. Para sejarawan mencatat bahwa jika Abu Sufyan wafat sebelum penaklukan Makkah, namanya mungkin akan dikenang sangat berbeda. Ia akan tercatat sebagai pemimpin besar Quraisy yang mati dalam permusuhan terhadap Islam. Namun, sejarah memberinya waktu. Waktu itu menjadi rahmat yang mengubah segalanya. Ia hidup cukup lama untuk melihat sendiri bahwa keyakinan yang ia perangi justru membawa tatanan yang lebih adil dan stabil daripada yang pernah ia bayangkan. Di berbagai majelis ilmu pada masa-masa berikutnya, kisah Abu Sufyan sering dijadikan contoh tentang makna kesabaran dalam dakwah. Para pengajar berkata bahwa jika Islam hanya dibela oleh orang-orang yang sejak awal lembut hatinya, maka pelajarannya tidak akan sedalam ini. Justru, dengan adanya tokoh seperti Abu Sufyan, terlihat jelas bahwa kebenaran mampu menembus lapisan kesombongan yang paling tebal sekalipun. Orang-orang yang mendalami sejarah
mulai memahami bahwa perlawanan Abu Sufyan pada masa awal Islam bukan semata-mata karena kebencian pribadi kepada Muhammad, melainkan karena ia merasa bertanggung jawab menjaga tatanan sosial Makkah. Ia melihat dirinya sebagai pelindung kota dan tradisi. Ketika Islam datang membawa perubahan, ia mengira perubahan itu akan menghancurkan segalanya. Ia tidak menyadari bahwa yang dihancurkan hanyalah ketidakadilan, bukan kehormatan sejati. Setelah Abu Sufyan wafat, cerita tentang dirinya tidak berhenti di kitab-kitab. Cerita itu hidup dalam perbandingan. Banyak orang mulai bertanya pada diri mereka sendiri, di posisi manakah mereka berada dalam hidup ini? Apakah mereka berada di fase mempertahankan kebiasaan lama seperti Abu Sufyan muda? Atau di fase kegelisahan seperti Abu Sufyan setelah pertemuannya dengan Heraklius? Atau di fase ketundukan seperti Abu Sufyan di akhir hayatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kisah Abu Sufyan terasa selalu relevan. Setiap zaman memiliki bentuk penolakannya sendiri terhadap kebenaran. Setiap zaman juga memiliki orang-orang yang keras mempertahankan apa yang sudah mereka kenal. Dalam konteks itu, Abu Sufyan menjadi simbol manusia yang diuji oleh perubahan besar. Banyak penulis Muslim kemudian menekankan satu pelajaran penting dari kisah ini, bahwa keislaman seseorang tidak diukur dari kapan ia masuk, tetapi dari kejujuran hatinya setelah ia masuk. Abu Sufyan mungkin terlambat, tetapi ketika ia menerima kebenaran, ia menerimanya dengan kesadaran penuh. Ia tidak memeluk Islam karena terpaksa, melainkan karena tidak lagi mampu menyangkal kebenaran yang ia lihat dengan mata dan rasakan dengan hati. Di sisi lain, kisah Abu Sufyan juga menjadi peringatan bagi mereka yang telah berada dalam kebenaran sejak awal. Ia mengingatkan bahwa berada di pihak yang benar tidak otomatis membuat seseorang kebal dari kesombongan. Jika Abu Sufyan jatuh karena kesombongan kekuasaan, maka siapapun bisa jatuh jika lupa merendahkan diri. Seiring berkembangnya dunia Islam, cerita-cerita seperti ini menjadi bagian dari pembentukan kesadaran kolektif umat. Sejarah tidak lagi dibaca hanya sebagai rangkaian kemenangan dan kekalahan, tetapi sebagai perjalanan manusia dengan segala kelemahannya. Abu Sufyan menjadi salah satu tokoh yang paling sering dikaji, justru karena kompleksitasnya, bukan karena kesempurnaannya. Dalam kehidupan modern, kisah Abu Sufyan sering dipahami sebagai refleksi tentang perubahan sikap terhadap kebenaran. Banyak orang hidup lama dalam satu pandangan, satu sistem, atau satu cara berpikir. Ketika datang sesuatu yang mengguncang semua itu, penolakan seringkali menjadi reaksi pertama. Namun, kisah Abu Sufyan mengajarkan bahwa penolakan bukanlah akhir. Ia bisa menjadi awal dari perjalanan yang lebih jujur jika seseorang mau merenung. Dengan demikian, cerita Abu Sufyan terus mengalir melewati batas zaman. Ia hidup dalam diskusi sejarah, dalam kajian keimanan, dan dalam pergulatan batin manusia yang mencari makna hidup. Ia tidak diposisikan sebagai pahlawan tanpa celah, tetapi sebagai manusia yang melalui jalan panjang sebelum sampai pada ketundukan. Seiring waktu berjalan, semakin jauh dari masa hidup Abu Sufyan, kisahnya tidak lagi hanya dipandang sebagai cerita tentang seorang individu, melainkan sebagai gambaran tentang satu fase besar dalam sejarah umat manusia. Banyak orang mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada diri Abu Sufyan sejatinya mencerminkan perubahan masyarakat Arab secara keseluruhan. Dari masyarakat yang menjunjung kesukuan, kekuasaan darah, dan tradisi nenek moyang, menuju masyarakat yang dibangun di atas keimanan, tanggung jawab, dan persaudaraan. Para sejarawan menulis bahwa Abu Sufyan adalah tipe manusia yang tidak mudah digerakkan oleh emosi sesaat. Ia keras karena ia berpikir panjang.
Ia melawan karena ia merasa sedang menjaga sesuatu yang besar. Namun justru karena itulah keislamannya memiliki bobot tersendiri. Ketika ia akhirnya tunduk, itu bukan karena kekalahan semata, melainkan karena runtuhnya keyakinan lama yang tidak lagi mampu ia pertahankan secara jujur. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwa setelah masuk Islam, Abu Sufyan tidak banyak berbicara tentang masa lalunya. Ia tidak membanggakan keberaniannya di medan perang dan tidak pula membela keputusan-keputusan lamanya. Sikap diam itu dipahami oleh sebagian orang sebagai penyesalan yang mendalam. Ia memilih memperbaiki sisa hidupnya dengan amal, bukan dengan pembenaran kata-kata. Sikap ini memberi pengaruh kuat pada cara generasi setelahnya memandang pertobatan. Abu Sufyan mengajarkan bahwa taubat sejati bukan tentang seberapa lantang seseorang mengaku berubah, tetapi tentang bagaimana ia hidup setelah perubahan itu. Dalam diamnya, ia justru memberi pelajaran yang lebih kuat daripada pidato panjang. Ketika kisah Abu Sufyan sampai ke tangan para penulis sejarah di wilayah-wilayah jauh seperti Irak, Syam, dan Mesir, cerita itu mengalami penafsiran yang semakin matang. Mereka tidak lagi menuliskannya dengan emosi permusuhan, tetapi dengan jarak dan keseimbangan. Abu Sufyan tidak dihapuskan dari sejarah Islam dan tidak pula dimuliakan secara berlebihan. Ia ditempatkan sebagai manusia yang diuji oleh zaman dan akhirnya memilih tunduk. Dalam diskusi-diskusi panjang tentang kepemimpinan dan kekuasaan, kisah Abu Sufyan sering dijadikan pembuka pembicaraan. Orang-orang berkata bahwa kekuasaan tanpa nilai akan melahirkan ketakutan, dan ketakutan akan melahirkan perlawanan terhadap perubahan. Abu Sufyan adalah contoh nyata dari hal itu. Ia melawan bukan karena benci kebenaran, tetapi karena takut kehilangan dunia yang ia kenal. Namun, ketika dunia itu runtuh tanpa kehancuran, ketika Makkah tidak di bumi hanguskan dan kehormatan tidak direnggut, semua ketakutan itu terbukti tidak beralasan. Dari situlah Abu Sufyan belajar bahwa kebenaran tidak datang untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk membebaskannya dari belenggu yang tidak ia sadari. Di masa-masa berikutnya, banyak orang yang hidup dalam sistem lama menemukan diri mereka berada di persimpangan yang sama seperti Abu Sufyan. Mereka dihadapkan pada perubahan yang menuntut keberanian untuk melepaskan identitas lama. Dalam kondisi seperti itu, kisah Abu Sufyan kembali menjadi relevan. Ia menunjukkan bahwa mempertahankan kesalahan hanya karena sudah lama dijalani bukanlah kebijaksanaan, melainkan penundaan dari kejujuran. Cerita tentang Abu Sufyan juga mengajarkan bahwa waktu adalah anugerah besar. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk hidup cukup lama hingga sempat memperbaiki kesalahannya. Abu Sufyan diberi waktu itu. Ia diberi kesempatan untuk melihat akibat dari pilihannya, merenungkannya, dan akhirnya berubah. Hal itu menjadikan akhir hidupnya memiliki makna yang tidak bisa dihapus oleh masa lalunya. Seiring berkembangnya ilmu sejarah dan pemikiran Islam, kisah Abu Sufyan tidak lagi dipisahkan dari konteks zamannya. Ia dipahami sebagai produk lingkungan sosial, politik, dan budaya tertentu. Namun pemahaman itu tidak menghilangkan tanggung jawab pribadinya. Justru di sanalah letak keadilannya. Ia diakui sebagai manusia yang salah, tetapi juga sebagai manusia yang berani berubah. Dengan demikian, kisah Abu Sufyan tetap hidup bukan karena peperangannya, melainkan karena perjalanannya. Bukan karena permusuhannya, melainkan karena akhirnya. Ia menjadi bukti bahwa manusia tidak dibekukan oleh masa lalu dan bahwa akhir perjalanan lebih menentukan daripada awal langkah. Cerita ini masih bisa terus mengalir ke arah yang lebih luas, seperti bagaimana umat Islam masa kini membaca tokoh-tokoh sejarah dengan kacamata keadilan. Bagaimana perbedaan pandangan tidak harus berakhir dengan penghapusan sejarah, dan bagaimana kisah manusia seperti Abu Sufyan bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Pada masa-masa berikutnya,
ketika sejarah Islam mulai dikaji secara lebih mendalam oleh para ulama dan penulis, kisah Abu Sufyan sering dijadikan titik tolak untuk membahas satu tema besar, yaitu bagaimana manusia berhadapan dengan kebenaran ketika kebenaran itu mengancam posisi dan kebiasaan lama. Abu Sufyan tidak ditampilkan sebagai tokoh yang mudah dikalahkan, tetapi sebagai manusia yang keras karena merasa bertanggung jawab terhadap dunia yang ia pahami. Banyak orang mulai menyadari bahwa jika Abu Sufyan adalah sosok yang lemah atau tidak berpengaruh, maka kisah masuk Islamnya tidak akan memiliki makna yang besar. Justru karena ia adalah pemimpin, pengatur strategi, dan simbol kekuatan Quraisy, kejatuhan kesombongannya menjadi pelajaran yang sangat dalam. Ia bukan orang yang terburu-buru menerima sesuatu. Ia mengamati, menimbang, dan menyimpan konflik batin yang panjang. Dalam berbagai riwayat diceritakan bahwa Abu Sufyan setelah masuk Islam sering menghindari perdebatan tentang masa lalu. Jika ada orang yang mengungkit permusuhannya, ia hanya terdiam. Diam itu bukan karena tidak mampu menjawab, tetapi karena ia merasa bahwa kata-kata tidak akan mengubah apa yang telah berlalu. Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana sisa hidup dijalani dengan rendah hati. Orang-orang yang hidup bersamanya di Madinah menyaksikan perubahan itu secara nyata. Abu Sufyan yang dahulu gemar memerintah dan mengatur, kini lebih sering mendengarkan. Ia duduk bersama orang-orang yang dahulu ia perangi, mendengar kisah mereka tentang penderitaan di Makkah, tentang hijrah, dan tentang kehilangan. Setiap cerita itu seperti mengikis sisa-sisa kebanggaan lama di dalam hatinya. Ada satu malam yang sering disebut dalam cerita lisan, ketika Abu Sufyan duduk sendirian di sudut masjid. Ia mendengar bacaan Al-Quran yang mengingatkan tentang manusia yang menyesal di akhir hidupnya. Ia menundukkan kepala lama sekali. Orang-orang yang melihatnya tidak berani mengganggu. Mereka merasakan bahwa orang tua itu sedang berperang dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Dari generasi ke generasi, kisah ini berkembang menjadi pelajaran tentang keadilan Allah. Banyak orang memahami bahwa jika Abu Sufyan yang selama puluhan tahun memusuhi Islam masih diberi kesempatan untuk berubah, maka tidak ada manusia yang boleh berputus asa dari rahmat Allah. Di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan bahwa kesempatan itu tidak datang selamanya. Abu Sufyan beruntung karena hidup cukup lama untuk menyadari kesalahannya. Ketika umat Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah yang sangat jauh, kisah Abu Sufyan ikut menyebar bersama mereka. Di negeri-negeri baru, orang-orang mendengar cerita tentang seorang pemimpin besar yang akhirnya tunduk pada kebenaran. Bagi mereka yang baru mengenal Islam, kisah ini menjadi bukti bahwa agama ini tidak dibangun oleh manusia-manusia yang sempurna sejak awal, tetapi oleh manusia-manusia yang mau berubah. Dalam kajian-kajian sejarah yang lebih mendalam, Abu Sufyan sering dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Namun, perbedaan Abu Sufyan terletak pada lamanya penolakan dan besarnya pengaruh yang ia miliki. Semakin lama seseorang menolak, semakin berat pula beban ketika ia akhirnya menerima. Abu Sufyan menanggung beban itu dengan diam dan ketekunan. Cerita tentang Abu Sufyan juga membuka diskusi panjang tentang bagaimana umat Islam seharusnya memandang masa lalu. Apakah masa lalu harus dihapus atau dijadikan pelajaran? Dari kisah Abu Sufyan, banyak ulama menyimpulkan bahwa masa lalu tidak untuk dibenarkan, tetapi juga tidak untuk dijadikan senjata kebencian. Masa lalu adalah cermin, bukan belenggu. Dalam kehidupan manusia modern, kisah Abu Sufyan sering terasa sangat dekat. Banyak orang hidup dalam sistem, pekerjaan, atau keyakinan yang sudah lama mereka pegang. Ketika kebenaran datang dan menuntut perubahan, ketakutan yang sama muncul. Takut kehilangan posisi,
takut kehilangan identitas, takut kehilangan rasa aman. Abu Sufyan pernah berada di titik itu, dan kisahnya menjadi pengingat bahwa ketakutan itu bisa dihadapi dengan kejujuran. Dengan demikian, cerita Abu Sufyan tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup dalam tafsir, dalam renungan, dan dalam perjalanan manusia mencari makna hidup. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak diukur dari seberapa keras ia menolak di awal, tetapi dari keberaniannya untuk tunduk ketika kebenaran telah jelas. Pada titik ini, kisah Abu Sufyan telah melewati batas cerita tentang satu tokoh dan menjelma menjadi cermin panjang perjalanan manusia menghadapi perubahan besar. Banyak penulis sejarah kemudian menekankan bahwa jika perjalanan Abu Sufyan dipahami dengan jujur, maka manusia akan belajar bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali bukan karena kebencian murni, melainkan karena keterikatan yang terlalu kuat pada dunia yang sudah dikenal. Abu Sufyan hidup dalam dunia yang memberinya segalanya sejak kecil. Kekuasaan, kehormatan, pengaruh, dan rasa aman dibangun di atas tradisi Quraisy. Ketika Islam datang, semua itu terasa terancam. Bagi Abu Sufyan, menerima Islam pada masa awal berarti merobohkan bangunan hidup yang ia bangun dengan susah payah sejak muda. Tidak semua manusia sanggup melakukan hal itu. Disinilah letak ujian terberatnya. Para sejarawan menulis bahwa Abu Sufyan bukanlah orang yang menolak kebenaran tanpa berpikir. Ia mengamati perubahan sosial yang dibawa Islam, melihat bagaimana orang-orang yang dahulu tertindas mulai berdiri sejajar, dan menyaksikan bagaimana persaudaraan menggantikan kesukuan. Namun, pengamatan itu belum cukup untuk membuatnya berubah, karena perubahan sejati menuntut keberanian untuk kehilangan. Ketika akhirnya Abu Sufyan menerima Islam, banyak orang mengira perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Padahal, perubahan itu adalah hasil dari proses panjang yang berlangsung bertahun-tahun. Setiap kekalahan Quraisy, setiap keberhasilan Islam, setiap pengakuan pihak luar seperti Heraklius, semuanya menumpuk di dalam hatinya. Ia menahan kegelisahan itu sampai tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Dalam kisah-kisah yang dituturkan kemudian, diceritakan bahwa Abu Sufyan sering merenung tentang satu hal, yaitu mengapa ia begitu lama menunda kebenaran yang sebenarnya sudah ia kenal. Ia menyadari bahwa penundaan itu bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena beratnya melepaskan kebanggaan lama. Kesadaran ini membuatnya semakin rendah hati di akhir hidupnya. Orang-orang yang hidup semasa dengannya melihat perubahan itu dengan jelas. Abu Sufyan tidak berusaha menonjolkan diri, tidak meminta perlakuan khusus, dan tidak memanfaatkan masa lalunya sebagai pemimpin Quraisy untuk mendapatkan keuntungan. Ia menjalani hidup sebagai seorang muslim biasa, belajar, mendengar, dan memperbaiki diri. Bagi banyak orang, sikap ini lebih mengesankan daripada kemenangan di medan perang. Seiring waktu, kisah Abu Sufyan mulai digunakan sebagai bahan renungan dalam pendidikan moral. Anak-anak diajarkan bahwa seseorang tidak boleh dinilai hanya dari satu fase hidupnya. Remaja diajarkan bahwa kesalahan besar tidak selalu menjadi akhir jika disertai keberanian untuk berubah. Orang dewasa diajarkan bahwa mempertahankan kesalahan demi gengsi hanya akan memperpanjang penderitaan batin. Dalam perkembangan pemikiran Islam, kisah Abu Sufyan juga membantu membentuk cara pandang yang lebih adil terhadap sejarah. Sejarah tidak lagi dilihat sebagai kumpulan tokoh suci dan tokoh jahat, melainkan sebagai kisah manusia dengan lapisan-lapisan kompleks. Abu Sufyan ditempatkan di antara keduanya, sebagai manusia yang keras, keliru, namun akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ketika umat Islam memasuki masa-masa baru dengan tantangan yang berbeda,
kisah Abu Sufyan kembali menemukan relevansinya. Tantangan itu bukan lagi berhala di Ka'bah, melainkan berhala-berhala modern berupa kekuasaan, harta, dan kepentingan pribadi. Banyak orang menyadari bahwa berhala-berhala itu tidak jauh berbeda dengan yang dahulu dipertahankan Abu Sufyan. Semuanya sama-sama sulit dilepaskan. Dari sini, kisah Abu Sufyan tidak lagi terbatas pada satu agama atau satu zaman. Ia menjadi kisah universal tentang manusia yang berjuang antara mempertahankan yang lama dan menerima yang benar. Ia mengajarkan bahwa kebenaran sering datang dengan harga yang mahal, dan hanya mereka yang berani membayar harga itu yang akan menemukan ketenangan. Cerita ini masih dapat terus diperluas, mengalir ke pembahasan tentang bagaimana umat Islam modern menghadapi perubahan zaman, bagaimana tokoh-tokoh sejarah seharusnya dipahami dengan adil, dan bagaimana perjalanan batin manusia selalu menjadi inti dari setiap perubahan besar dalam sejarah. Setiap lanjutan tidak akan menghapus kisah Abu Sufyan, melainkan menempatkannya sebagai akar dari banyak pelajaran yang terus tumbuh. Pada akhirnya, kisah Abu Sufyan menjadi semacam garis ukur bagi manusia dalam memahami dirinya sendiri. Banyak orang yang membaca atau mendengar kisah ini merasakan seolah-olah sedang bercermin. Mereka melihat bagaimana seseorang dapat hidup puluhan tahun dalam keyakinan yang salah, bukan karena ia tidak mengenal kebenaran, tetapi karena ia terlalu terikat pada posisi, pengaruh, dan rasa aman yang dibangun oleh dunia. Abu Sufyan pernah berada di puncak kekuasaan sosial di Makkah. Kata-katanya didengar, keputusannya diperhitungkan, dan keberadaannya disegani. Ketika Islam datang, semua itu terancam goyah. Bagi orang seperti Abu Sufyan, kehilangan pengaruh bukan sekadar kehilangan status, tetapi kehilangan identitas. Ia telah terlalu lama dikenal sebagai pemimpin Quraisy. Dunia mengenalnya dengan wajah itu. Menerima Islam berarti meruntuhkan citra yang telah ia bangun sepanjang hidup. Inilah sebabnya penolakannya begitu keras dan berlangsung lama. Ia tidak hanya melawan ajaran baru, tetapi melawan kemungkinan bahwa seluruh hidupnya selama ini berdiri di atas dasar yang rapuh. Ketika seseorang dihadapkan pada kemungkinan itu, reaksi paling manusiawi seringkali adalah menolak, menyerang, dan bertahan sekuat tenaga. Abu Sufyan melakukan semua itu. Namun waktu adalah guru yang tidak bisa dibungkam. Tahun demi tahun berlalu, dan Islam tidak runtuh seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, Islam tumbuh, menguat, dan menata masyarakat dengan cara yang tidak ia duga. Orang-orang yang dahulu ia anggap lemah justru menunjukkan keteguhan. Kota yang ia khawatirkan hancur justru ditaklukkan dengan pengampunan, bukan balas dendam. Disitulah Abu Sufyan akhirnya menyadari satu kenyataan pahit namun membebaskan, bahwa yang ia pertahankan mati-matian bukanlah kebenaran, melainkan kebiasaan. Kesadaran ini tidak datang dengan sorak-sorai, tetapi dengan keheningan. Ia datang dalam malam-malam panjang penuh perenungan, dalam diamnya hati yang tidak lagi mampu berbohong kepada dirinya sendiri. Banyak orang mengira bahwa masuk Islamnya Abu Sufyan adalah akhir cerita. Padahal bagi Abu Sufyan sendiri, itulah awal dari perjuangan yang lebih berat. Ia harus hidup berdampingan dengan masa lalunya. Ia harus menerima bahwa namanya akan selalu diingat sebagai orang yang pernah memerangi kebenaran. Ia tidak bisa menghapus itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjalani sisa hidup dengan kejujuran. Dalam keheningan hidupnya di usia tua, Abu Sufyan belajar satu hal yang mungkin tidak pernah ia pelajari di masa mudanya, yaitu bahwa kehormatan sejati bukanlah ketika manusia ditakuti atau ditaati, tetapi ketika ia mampu merendahkan diri di hadapan kebenaran. Pelajaran ini datang terlambat, tetapi datang dengan kedalaman
yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang sejak awal tidak pernah jatuh. Ketika kisah Abu Sufyan diceritakan dari generasi ke generasi, nuansanya pun berubah. Jika pada awalnya kisah ini diceritakan dengan nada permusuhan, maka pada masa-masa berikutnya ia diceritakan dengan nada perenungan. Orang-orang tidak lagi bertanya mengapa Abu Sufyan begitu keras menentang Islam, tetapi bertanya bagaimana ia akhirnya mampu mengakui kesalahannya sendiri. Pertanyaan ini menjadi penting karena tidak semua manusia mampu melakukan hal itu. Banyak orang mati dalam keadaan mempertahankan kesalahan hanya demi menjaga gengsi. Abu Sufyan diberi kesempatan untuk hidup cukup lama sehingga gengsi itu runtuh dengan sendirinya. Ketika itu runtuh, yang tersisa hanyalah kejujuran antara dirinya dan Allah. Dalam konteks yang lebih luas, kisah Abu Sufyan mengajarkan bahwa sejarah Islam bukanlah sejarah orang-orang yang selalu benar sejak awal. Sejarah Islam adalah sejarah orang-orang yang berproses, jatuh, bangkit, menolak, lalu menerima. Dari proses itulah lahir kedewasaan umat. Tanpa tokoh-tokoh seperti Abu Sufyan, sejarah mungkin terlihat lebih bersih, tetapi juga lebih dangkal. Kisah ini juga mengajarkan bahwa dakwah bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal kesabah. Pada fase inilah kisah Abu Sufyan benar-benar beralih dari cerita sejarah menjadi pelajaran batin yang melampaui waktu. Banyak orang yang merenungi perjalanan hidupnya menyadari bahwa ujian terbesar manusia bukanlah ketika ia berhadapan dengan musuh di luar dirinya, melainkan ketika ia harus berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Abu Sufyan menghadapi bayangan itu di usia senja, ketika semua kebisingan dunia mulai mereda. Ia telah melihat dunia dari puncak dan dari jurang. Ia pernah memerintah dan diperintah. Ia pernah ditakuti dan kemudian menjadi orang yang memohon ampun. Dari semua pengalaman itu, satu kesadaran tumbuh perlahan dalam dirinya, bahwa manusia seringkali menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak akan ia bawa mati. Orang-orang yang mengenang Abu Sufyan di masa tuanya sering menggambarkannya sebagai sosok yang lebih banyak diam. Diamnya bukan kosong, melainkan penuh. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada manusia. Ia telah melewati fase itu. Yang tersisa hanyalah hubungan antara dirinya dan Allah. Hubungan yang dibangun di atas penyesalan, harapan, dan kejujuran. Dalam keheningan itu, Abu Sufyan memahami bahwa penolakannya di masa lalu bukanlah karena ia tidak mengenal Muhammad sebagai pribadi yang jujur. Ia mengenalnya dengan sangat baik. Yang ia tolak bukanlah kejujuran Muhammad, melainkan konsekuensi dari kebenaran itu. Ia menolak perubahan karena perubahan menuntut pengorbanan, dan pengorbanan yang diminta darinya terlalu besar bagi hatinya yang saat itu masih terpaut pada dunia. Kesadaran ini membuatnya memandang hidup dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia menyadari bahwa manusia sering menunda kebenaran bukan karena ragu, tetapi karena belum siap membayar harganya. Abu Sufyan menunda selama puluhan tahun. Ketika akhirnya ia membayar harga itu, ia membayarnya dengan kerendahan hati. Dari kisah ini, banyak orang belajar bahwa tidak semua penolakan lahir dari niat jahat. Sebagian penolakan lahir dari ketakutan yang tidak disadari. Ketakutan kehilangan posisi, kehilangan rasa aman, dan kehilangan pengakuan. Abu Sufyan adalah contoh manusia yang terjebak dalam ketakutan itu cukup lama, tetapi akhirnya mampu membebaskan diri darinya. Seiring cerita ini diceritakan ulang, muncul pemahaman baru bahwa Abu Sufyan bukan hanya bagian dari sejarah Islam, tetapi juga bagian dari sejarah kemanusiaan. Ia mewakili manusia yang berada di persimpangan antara masa lalu dan masa depan, antara kebiasaan dan kebenaran. Di persimpangan itu, tidak semua orang memilih jalan yang sama. Abu Sufyan memilihnya terlambat, tetapi ia tetap memilih.